Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Nirnawati dari kelas 10A. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjadi warga negara yang bertanggung jawab di era digital. Secara khusus, kita akan membahas fenomena yang marak terjadi, yaitu perundungan di media sosial. Mari kita lihat bagaimana peran kita seharusnya menjadi netizen yang bijak. Mari kita lihat sebelum masuk lebih dalam, kita perlu paham dulu pondasi dasarnya. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima atau kita miliki. Contohnya kebebasan berpendapat. Lalu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya kita lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dasar hukumnya pun jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama terkait hak, pasal 27 ayat 2 menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu ada pasal 28E ayat 3 yang menjamin kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Adapun kewajiban di pasal 27 ayat 1 untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. Serta yang paling krusial di era digital saat ini adalah pasal 28C ayat 1, di mana setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tertibnya kehidupan bermasyarakat. Jadi, bebas berpendapat bukan berarti bebas menghujat. Untuk melihat realitanya, mari kita lakukan analisis kasus. Di slide ini ada sebuah berita pilu mengenai nasib pilu penyandang disabilitas dijadikan konten olok-olokan di TikTok. Korban direkam diam-diam saat mengendarai motor roda 3. Lalu videonya diunggah tanpa izin dan dijadikan bahan ejekan. Akibatnya, korban mengalami tekanan psikologis yang sangat berat. Ini adalah contoh nyata pelanggaran etika digital yang fatal. Mari kita bedah kasus tersebut dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena rendahnya empati pelaku serta buruknya literasi digital dan ambisi untuk mencari popularitas instan dengan cara menjatuhkan orang lain. Yang kedua, hak dan kewajiban apa yang dilanggar? Hak korban atas privasi aman jelas dilanggar, sementara pelaku mengabaikan kewajibannya untuk menghormati martabat sesama manusia. Siapa yang terdampak? Yang pertama, jelas korban. Korban mengalami trauma berat. Kedua, keluarganya. Keluarganya ikut menanggung beban moral. Dan yang ketiga adalah komunitas disabilitas merasa ruang publik digital tidak lagi aman. Lalu, apa dampaknya pada masyarakat? Jika dibiarkan, hal ini menormalisasi budaya olok-olok, memicu konflik opini, dan merusak nilai kemanusiaan dan persatuan bangsa kita. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pelajar wajib bijak menggunakan media sosial dengan prinsip saring sebelum sharing. Kita juga harus menjadikan Pancasila sebagai panduan berkomentar dan menolak terlibat dalam aksi cyberbullying. Untuk itu, ada 3 solusi konkret yang dapat kita lakukan. Yang pertama, edukasi literasi digital nasional. Pemerintah dan komunitas harus aktif mengampanyekan etika siber dan pemahaman Undang-Undang ITE. Yang kedua, gerakan report massal netizen. Masyarakat harus kompak melakukan report massal terhadap akun atau konten perundungan agar segera dihapus oleh platform. Yang ketiga, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Aparat harus menindak tegas pelaku perundungan digital sesuai jalur hukum untuk memberikan efek jera. Sebagai kesimpulan, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang adalah pondasi utama kita dalam kehidupan berbangsa, termasuk di dunia digital. Kebebasan kita dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain. Kasus perundungan tadi menjadi bukti nyata bahwa jika kita mengabaikan etika dan hukum, kita bisa merusak mental seseorang dan memecah belah persatuan. Yuk mari kita bangun ruang siber di Indonesia yang aman, sehat, dan beradab. Sekian dan terima kasih.